Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ilahil awwalina wal akhirin wa salatuhu wa salamuhu ala safwati khalqih khatami anbiya'ihi wa rusulih qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi as-salihin ajma'in wa rahmatuhu wa maghfiratuhu lit-tabi'in wa ma tabi'ihim aw wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan, alhamdulillah sudah 30 atau 29 hari kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini 1433 Hijriah. Itu merupakan satu kenikmatan yang tak terhingga. Kenapa? Karena tidak sedikit saudara kita yang punya uzur. Apa itu pekerjaan yang berat seperti di pertambangan, ataukah sakit dan seterusnya, sehingga walaupun ada tapi tidak bisa ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Artinya itu benar-benar nikmat yang harus kita syukuri. Namun demikian, baik kiranya apabila kita memperhatikan salah satu statement dari Syekh Al-Utsaimin saat beliau mengatakan, ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah, itu adalah nikmat yang besar. Tapi ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat diterimanya ibadah yang telah kita lakukan. Fima maknahu, kalaupun kita ibadah seumur hidup, menggunakan seluruh energi dan potensi yang kita miliki, kalau tidak diterima dan tidak diridhai Allah, lantas untuk apa? Berkenaan dengan hal itu, apakah memang ada puasa yang tidak diterima? Tentu ada. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menegaskan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa lapar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sama, Imam Ahmad, lebih detail Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi terlalu kenyang, dipaksakan. Tapi mohon maaf, dia tidak menerima apa-apa dari usahanya itu kecuali illa sahar, kecuali kelelahan dan keletihan, artinya tidak diterima. Na'udzubillahi min dzak. Pantas memang ketika para sahabat dan orang-orang soleh di sekitarnya, ketika menjelang akhir Ramadan, maka mereka bersedih. Bersedih perpaduan antara dua hal. Yang pertama, Ramadan akan segera pergi. Yang kedua, mereka khawatir puasa yang telah dilakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima. Bahkan sebagian sumber menyebutkan bahwa para sahabat selalu berdoa sejak menjelang akhir Ramadan sampai 6 bulan kemudian, yang doanya adalah Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah saum kami, terimalah salat kami, terimalah ruku kami, sujud kami dan tadarus kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sampai 6 bulan setelah Ramadan, berarti Rabiul Tsani, para sahabat dan orang-orang soleh atau sebagian di antara mereka berdoa demikian. Kenapa? Saking khawatirnya ibadah saum mereka tidak diterima. Lantas pada bulan berikutnya, Jumadil Awal, mereka langsung berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan di tahun berikutnya, mereka sudah berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali dengan Ramadan yang akan datang.
Hadirin yang Allah muliakan, memang jangankan para sahabat, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat ke-127, sekelas atau sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam pun ternyata masih punya keraguan dan kekhawatiran kalau ibadahnya tidak diterima. Beliau waktu itu bermunajat kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika dulu Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail membangun Ka'bah. Bahkan versi Al-Maghdud sebetulnya bukan membangun tapi merenovasi. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Oleh karenanya, seandainya sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam pun punya kekhawatiran untuk tidak diterima amalnya, apalagi kita. Tidak berlebihan kiranya apabila kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum atau ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa masuk pada kategori hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya, jika insyaallah ibadah saum kita diterima dengan segala kekurangannya di bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa kita yang telah berlalu insyaallah diampuni. Hadirin kaum mukmin yang berbahagia, memang berkenaan dengan diterima atau tidak diterimanya ibadah saum seseorang, sampai saat ini tidak ada alat ukur yang pasti. Tidak ada orang yang bisa menentukan bahwa si A puasanya diterima, si B puasanya tidak diterima. Hanya mungkin tidak berlebihan kalau kita mengkaji beberapa pandangan para ulama yang mengarah ke arah tadi. Sebagian ulama berpandangan bahwa di antara tanda makbulnya, di antara tanda diterimanya ibadah saum seseorang adalah yang pertama, la ya'udu ila Sya'ban. Artinya bukan kembali ke bulan Sya'ban. Maksudnya, ketika di bulan Sya'ban kita berbuat maksiat tertentu, berbuat dosa, berbuat yang tidak berguna, kemudian di bulan Ramadan kita tinggalkan, dan di bulan Syawal itu dilakukan kembali, maka itu bahkan menurut salah satu ulama sufi menyebutkan secara ekstrim, itu adalah tanda bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau sebelum Ramadan kita sering ngerumpi, ngomongin orang yang tidak perlu, di Ramadan kita tidak pernah melakukan itu, di Syawal ini mudah-mudahan kita juga bisa meninggalkannya atau paling tidak menguranginya. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa ibadah saum kita diterima. Kemudian kaum muslim yang Allah muliakan, yang kedua, tanda diterimanya ibadah saum seseorang adalah lahu raibun alla yuqbalal amal. Dalam hatinya, dalam hati orang yang telah berpuasa tersebut ada ketakutan, ada keraguan, kekhawatiran bahwa ibadah saumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda orang yang demikian adalah merasa sedih saat Ramadan akan berakhir. Artinya apa? Kebalikannya, tidak boleh kita merasa, oh kita sudah berpuasa selama 1 bulan, kita sudah menunaikan zakat, kita sudah sholat tarawih, artinya kita merasa punya bekal yang lebih, bahkan banyak untuk di hari akhir. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena sekali lagi, yang berhak menerima atau tidak menerima ibadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga adalah tahsinul khuluqil yaumi. Ini dalam tafsir Al-Manar. Tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah bahwa terwujud dalam perbaikan akhlak sehari-hari, perbaikan perilaku keseharian. Artinya, kalau ibadah saum kita diterima, jika sebelum Ramadan seorang istri kepada suami, suami kepada istri sudah baik,
orang tua kepada anak, anak kepada orang tua sudah baik, kita dengan tetangga sudah baik, berarti setelah Ramadan akan menjadi lebih baik. Kalau sebelum Ramadan kurang baik, berarti paling tidak menjadi baik di bulan Syawal ini setelah melewati Ramadan. Berkenaan dengan hal itu, hadirin rahimakumullah, di antara hal positif yang biasa kita lakukan di hari ini, dimulai di tanggal 1 Syawal adalah, di samping kita bersilaturahim, kemudian yang khusus di hari ini adalah mengucapkan selamat kepada keluarga kita, kemudian kepada rekan kita, sekaligus meminta maaf. Memang ucapan selamat ini, kalimatut tahniah ini bermacam-macam. Satu contoh di kita di Indonesia, kebanyakan mengucapkan di kartu itu minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kalau di Malaysia, mohon maaf zahir dan batin. Kemudian ternyata saudara kita sebagian yang berada di Turki menyebutkan dengan redaksi Bayraminiz kuttu alsum. Kemudian sebagian kita, saudara kita yang berada di Nigeria, ternyata mereka mengatakan barkadasallah. Artinya apa? Memang kalimat ucapan selamat di hari raya Idul Fitri ini beragam. Dan tidak berlebihan kiranya apabila kita mengungkap salah satu hadis yang menyinggung hal itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa dulu salah satu sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di hari Idul Fitri, dia mengatakan taqabbalallahu minna wa mink. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab taqabbalallahu minna wa mink. Kalau banyak kan berarti winna wa minkum. Artinya apa? Bukan berarti salah kalau orang yang mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Enggak, siapa bilang salah? Karena ini berkenaan dengan hablum minan nas. Akan tetapi sungguh lebih bijaksana kalau kita mengikuti apa yang pernah Rasul katakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya adalah semoga Allah menerima ibadah saum kita semua. Dan jawabannya pun sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kalaupun yang kedua umpamanya kita sulit untuk mengucapkan, kita lupa, terserah redaksinya seperti apa, asal kita tidak lupa esensi dari ucapan itu. Esensinya apa? Yaitu tadi, yang pertama adalah saling mendoakan agar ibadah saum kita yang telah dilaksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentu mohon maaf dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Memang berkenaan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, insyaallah bisa kita kaji dalam kitab Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, sama. Insyaallah mereka semua sepakat searah bahwa itu memang yang pernah Rasul katakan di antaranya di hari Idul Fitri. Sebab mungkin ada redaksi lain yang belum saya ketahui. Hadirin yang Allah muliakan, sebagai penutup, dulu ada salah satu sahabat yang bernama Abu Amroh Sufyan Ats-Tsaqafi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, qulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Tolong sampaikan kepadaku ya Rasulullah satu pernyataan yang dengan pernyataan itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain tentang apa itu Islam. Artinya satu pernyataan yang mencakup keseluruhan makna dari Islam itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dua pilar utama yang beliau sampaikan di hadis tadi. Artinya apa? Yang pertama, amantu billah, kita beriman kepada Allah, insyaallah. Kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini pun merupakan salah satu bukti loyalitas kita sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tsumma istaqim. Mari kita sama-sama belajar
mencoba untuk lebih beristiqomah sebagaimana amalan-amalan yang baik dan lebih banyak di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan kita qiyamul lail dengan tarawih. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa melanjutkannya setahap demi setahap. Itu mungkin hadirin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Terakhir, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.